Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi di video saya Rudian Putra. Di video kali ini saya akan melakukan pemupukan pertama sama durian hitam durian musangking yang belum ada ataupun pernah perawatan khusus sama sekali ya. Di sini saya langsung dikerjakan sama rekan saya untuk melakukan pemupukan, dan sebelumnya membuat paritannya dulu ya. Ini lumayan tidak terurus ya, jadi malum banyak yang harus saya urus ya setiap lahannya. Sebelumnya melakukan paritannya dulu, lalu kemudian kita menaburkan pupuk NPK majemuk Pak Tani 1616 ya. Kali ini saya tidak memakai organik ya, karena struktur tanahnya masih bagus juga, dan kebetulan pupuk organik yang saya buat baru belum jadi ya. Seperti biasa melakukan pemaritan dan pemutusan akar yang merongrong ke akar tanaman durian musangking saya di sini, yang baru pas saya tanam sekitar 4 bulan juga ini, cuman belum melakukan perawatan sama sekali ya, perawatan khusus terutamanya. Jadi belum ada insektisida, belum pernah saya lakukan insektisida dan fungisida juga ya. Jadi mau melakukan pupuk dasar dulu. Kita langsung ya lakukan pengobangan pelan-pelan supaya akarnya tidak terganggu ataupun terputus. Ini biasa, teman saya juga ahli, dia ahli dalam bidang ini ya. Ini pakai pupuk Mutiara NPK 1616 ya. Cukup yakin, langsung ditutup lagi biar tidak menguap seperti ini ya. Oke, kita pindah ke yang satunya lagi belum saya melakukan pemupukan. Kita lanjut yang satunya, sahabat. Ini memang belum pernah melakukan sama sekali ya pemupukan di sini. Masih belum terawat juga lahannya, karena 12 lahan yang saya urus, jadi hampir terbengkalai yang lainnya ya. Tapi tidak apa-apalah, terlambat jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kita ngambil langsung dari atas, sahabat, sekaligus menggemburkan dan memperlebar paritannya atau terasseringnya. Ini enak kalau ada hujan, tanahnya juga masih gembur, jadi pakai pupuk NPK majemuk pun ini tidak masalah ya, karena tanahnya masih bagus, gembur, tidak liat dan tidak berpasir. Jadi struktur tanah dan tata udaranya juga masih bagus. Jadi di sini tidak ragu ataupun riskan ya untuk mengimplementasikan pupuk-pupuk NPK majemuk yang lainnya. Dan setelah ini jadi, saya pasti melakukan ya pemupukan pupuk organik dari kotoran ayam boiler ataupun dari kotoran kambing yang sudah terfermentasi. Dan jika belum terfermentasi ya jangan coba-coba ya untuk melakukan pemupukan, karena kalau belum difermentasi berarti pupuk hewan belum jadi organik. Itu saja. Pupuk organik dari hewan yang sudah betul-betul terfermentasi. Dan di sini tujuan manfaat daripada penggemburan ini untuk sirkulasi udara yang sangat dibutuhkan oleh setiap tanaman ya, terutama ini tanaman durian di sini. Karena akar juga memerlukan sirkulasi udara agar pertumbuhannya lebih cepat dari biasanya. Ditambah
melakukan pemupukan itu jauh lebih efektif dan efisien ya. Karena tanpa pemupukan juga kalau melakukan penggemburan itu sangat efektif banget. Bagaimana kalau kita langsung sekaligus sekalian melakukan pemupukan. Ini dengan pola seperti ini pun tidak terganggu ya akarnya, karena ditimbun dulu sebelumnya, lalu kita kemudian membuat cekungan agar mempermudah melakukan pemupukan dan tidak mudah hilang disebabkan erosi ataupun air hujan ya. Jadi caranya seperti itu, sangat efektif sekali. Karena ini memang rekan saya di sini sudah betul-betul profesional ya, karena biar bagaimanapun dan walaupun masih muda, beliau memang di bidangnya gitu. Kita langsung saja melakukan penaburan pupuknya sekeliling ya, sekeliling sekitar pas ujung daun di sini, ujung kanopi ya, berarti ujung dahan daun di sini itu ya, karena akar biasanya menjalar ke pinggirnya tidak akan jauh ataupun tidak akan melewati dari ujung dahan ataupun ujung kanopi. Ini alhamdulillah saya berani melakukan dengan pupuk NPK majemuk dikarenakan ada hujan ya sahabat. Kalau tidak ada hujan, jangankan memupuk, menggemburkannya aja tidak akan berani saya. Karena di sini apa ya, jauh dengan air ya sahabat, jauh dengan air. Jadi sebisa mungkin saya ngambil air dari rumah, dan ini di atas bukit sekali ini lahannya. Kadang saya dibantu dengan gedebok pisang untuk meringankan dari adanya dehidrasi ya, dari kelembapan sinar matahari atau paparan sinar matahari. Ini lanjut yang ini ya, satunya. Kemarin saya timbun sengaja dengan semak bekas pembersihan gulma karena tidak ada hujan tuh hari ya. Jadi sangat mengerikan sekali lah panasnya. Jadi ketika ada hujan kita wajib menyingkirkannya. Begitu, malah sebaliknya kalau tidak ada hujan kita melakukan penyingkiran agar tidak mendatangkan hama rayap. Ini varietas musangking semua ya yang di sini. Saya tak tahu lah, lebih senang sama musangking dibandingkan dengan yang lainnya. Caranya ini dikemburkan, dibikin gundukan, lalu kita seperti tadi polanya dibikin cekungan di tengahnya. Jadi seakan-akan kesannya mengganggu akar tapi tidak ya, kan begitu. Karena juga kita di sini pakai teknik. Cuman setiap orang polanya beda-beda ya. Yang penting penggemburan tanah itu jauh lebih penting. Penggemburan dan penyiangan. Pemupukan nomor sekian. Yang penting penggemburan dan penyiangan. Sekarang dipupuk gak digemburkan sama juga ya. Tidak dipupuk atau telat memupuk tidak apa-apa. Yang penting tanah di sekitarannya itu, di sekitaran teras sharingnya harus kita gemburkan. Tujuannya supaya dari penggemburan tanah ini mudah menampung air, mampu menyangga air untuk stok pada musim kemarau ya sahabat. Dan ini untuk struktur tanahnya sangat bagus sekali, tidak lempung, tidak liat, sangat-sangat gembur sekali sahabat. Tidak makan tenaga ya untuk melakukan penggemburannya, sangat hemat energi. Banyak akar-akar pisang yang menyerang di sini, sekaligus kita lakukan pemutusan akar agar nutrisi dan unsur haranya tidak terganggu, tidak direbut oleh akar pisang yang ada di sini. Ketika mendekati fase generatif atau usia 2-3 tahun nih, pohon pisang di sini mau saya hilangkan ya sahabat, biar dia kebagian paparan sinar matahari pagi. Ini usia 4 bulan ya pasca tanam, tapi alhamdulillah walaupun belum ada perawatan khusus dikarenakan ini MDPL-nya lumayan tinggi ya, di atas permukaan laut. Lalu kemudian
tanahnya juga gembur. Di situ aja pohon cengkehnya sangat bagus ya, yang usia remaja, sangat gembur sekali, subur sekali, sehat. Seperti biasa teman melakukan paritannya di bawah, pas di bawah ujung daun sejengkal di pinggir batang utama. Nah, seperti itu. Karena kalau pas pasca tanam usia 4 bulan ini akar belum melebar jauh ya. Karena akar di kemungkinan dipastikan di situ-situ aja gitu. Dia masih pasif, belum ada gerakan aktif melewati ataupun sejajar dengan ujung daun di sini. Lobakeun saeutik teuing didatna naon. Jadi ini sekaligus untuk akhir musim hujan. Jadi untuk kedua kalinya pada awal musim hujan. Jadi kita jangan terlalu bernafsu juga untuk melakukan pemupukan ya. Yang penting kita rajin telaten ya untuk melakukan penyiangan agar tidak ada hama yang bisa merambat atau mengganggu daripada pertumbuhan durian pohon durian di sini. Itu yang sangat berbahaya, terutama dari rumput yang bisa melilit. Oke ya sahabat, saya mau lanjut ke yang satunya lagi. Tapi sebelumnya saya undur diri dulu ya untuk konten ini, konten tutorialnya. Pemupukan di sini saya mau lanjut ke sana, tapi saya tidak di update ya. Hanya ini saja mungkin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya sahabat. Jadi sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.